Peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Riwayat hidup Barnabas dapat ditemukan di dalam Kisah Para Rasul bab 4, bab 9, bab 11, bab 13, dan bab 15. Ia berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru Barnabas atau Putera Penghiburan yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ialah yang meyakinkan bahwa rasul tentang kehidupan baru Paulus setelah peristiwa penampakan Tuhan itu. Keberanian Paulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus juga dijelaskan kepada mereka. Ketika terdengar berita bahwa di Antiokhia sudah banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka para pemimpin di Yerusalem mengutus Barnabas ke sana untuk melayani mereka. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil mempertobatkan banyak orang lagi dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Setelah itu, ia pergi ke Tarsus untuk menemui Paulus. Setelah bertemu dengan Paulus, mereka kembali ke Antiokhia. Suatu ketika, sementara umat Antiokhia beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menaungi mereka dan bersabda, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan membiarkan keduanya pergi. Dari sana mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka mewartakan sabda Tuhan dalam rumah-rumah ibadat Yahudi. Yohanes, Markus membantu mereka. Dalam misi pertama penyebaran Injil di Asia kecil ini, mereka mempertobatkan banyak orang. Tetapi sebaliknya, mereka pun mengalami banyak penderitaan demi Injil Kristus. Karena umat baru dari bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dirisaukan oleh anggota-anggota umat yang dipimpin Yakobus. Maka umat Antiokhia mengutus Barnabas dan Paulus ke Konsili Yerusalem tahun 49 tahun 50. Konsili ini menetapkan syarat penerimaan orang kafir ke dalam pengakuan gereja tanpa harus menjalani aturan hukum Taurat. Setelah perkara itu tuntas, Paulus mengajukan usul kepada Barnabas, "Mari kita mengunjungi saudara-saudara di semua kota di mana kita telah menaburkan benih sabda Tuhan untuk melihat keadaan mereka." Barnabas setuju dan ingin mengajak Markus, tetapi Paulus menolaknya. Bagi Paulus, kurang baik membawa orang yang dahulu telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Hal ini menjadi pangkal perselisihan antara mereka berdua.
Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Barnabas kemudian menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Karena karya dan jasanya, Barnabas dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Barnabas adalah seorang yang saleh, penuh Roh Kudus dan iman. Menurut Kisah Para Rasul bab 11 ayat 23, sudah disebut sebagai rasul dalam Kisah Para Rasul, meskipun tidak termasuk kelompok 12. Ia seorang Yahudi diaspora dari suku Lewi dan dilahirkan di Siprus. Dialah yang meletakkan dasar-dasar kerasulan. Ia berhasil membebaskan gereja dari belenggu penghayatan hukum Yahudi dan yang memasukkan Paulus yang baru saja bertobat ke dalam gereja Yerusalem. Barnabas gugur sebagai martir di tanah tumpah darahnya, yaitu di Siprus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan penuh dengan Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakan kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Jangan membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus menyerahkan tugasnya kepada ke-12 rasul, semula semata-mata kepada umat Israel, tetapi sesudah kebangkitannya diperluas kepada semua bangsa. Melalui jalan manapun mereka harus ikut merasakan hidup siapapun saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami telah menerima jaminan hidup abadi pada peringatan Santo Barnabas Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, semoga apa yang kami rayakan dengan menggunakan lambang, kelak kami alami pula dengan nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin.